Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, baik, sebelum kita belajar, sebelum kita sharing mengenai pembelajaran hari ini atau materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, hari ini insya Allah kita akan sharing mengenai perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Tapi sebelumnya udah ada yang tahu belum nih apa itu perencanaan pembangunan? Silahkan yang udah tahu. Oke, belum ya. Menurut Djokromadijoro tahun 1984 adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai suatu tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Next, mengapa perencanaan pembangunan diperlukan? Yang pertama itu adalah menangani kegagalan mekanisme pasar. Yang kedua, ketidakpastian di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Apa sih Ibu ciri-ciri dari pembangunan itu? Yang pertama adalah untuk menciptakan perkembangan sosial yang tetap. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Dan yang ketiga, usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Tentunya untuk perubahan struktur ekonomi yang lebih meningkat. Yang keempat, adanya perluasan untuk kesempatan bekerja. Ada juga nih tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama itu adalah penyusunan strategi atau penyusunan rencana, di mana yang pertama itu meliputi model pertumbuhan agregat. Ini biasanya penyusunan rencana yang sering berhasil. Yang pertama itu adalah model pertumbuhan agregat. Apa itu model pertumbuhan agregat, Ibu? Model pertumbuhan agregat adalah mengulas perekonomian secara keseluruhan yang dilihat dengan menggunakan variabel-variabel makroekonomi. Kemudian yang kedua meliputi apa lagi? Meliputi model input dan output. Yang ketiga adanya penilaian proyek dan anggaran biaya atau analisis manfaat biaya sosial. Tahapan perencanaan yang kedua adalah penyusunan program kerja. Yang ketiga ada pengawasan dan pelaksanaan rencana. Baik, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut terlebih dahulu ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya kebijakan publik. Kebijakan publik itu apa sih, Ibu? Ada yang tahu di sini kebijakan publik itu apa? Oke, kalau belum tahu, Ibu kasih tahu. Nah, menurut Gerston, kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Adapun proses penentuan pada sebuah kebijakan publik mencakup 5 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik. Yang kedua, mengembangkan proposal kebijakan publik. Yang ketiga, apalagi melakukan advokasi kebijakan publik. Yang keempat, melaksanakan kebijakan publik. Dan yang kelima adalah mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Nah, tujuan dari kebijakan publik itu apa sih? Tujuan dari kebijakan publik yakni tentunya untuk mengatur kehidupan penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keamanan secara bersama. Adapun tujuan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki kriteria nih. Apa aja itu kriterianya, Ibu? Yang pertama itu memenuhi apa yang diinginkan untuk dicapai. Yang kedua, kebijakan bersifat rasional atau realistis. Yang ketiga, adanya kebijakan yang bersifat jelas. Jadi, kebijakan yang dibuat atau yang direncanakan itu tidak boleh abstrak. Pokoknya harus jelas gitu ya. Tujuannya mau kemana, langkah-langkahnya seperti apa, tahapannya itu bagaimana gitu. Jadi harus jelas ya. Kemudian, kebijakan dibuat untuk berorientasi ke depan. Maksudnya berorientasi ke depan ini adalah untuk, ya tentunya untuk jangka panjang, untuk kebijakan yang jangka panjang gitu. Bagaimana peran pemerintah dalam kebijakan publik? Yang pertama ada kebijakan fiskal. Ada yang tahu apa itu kebijakan fiskal? Ya, betul sekali. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran negara.
Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu apa? Kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter ini dapat berupa jumlah uang yang beredar, uang primer, kredit, atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Oke, jadi bisa disimpulin nih dalam materi yang telah di-sharingkan tadi bahwa dalam hal pembangunan suatu negara, perencanaan sangatlah penting. Dengan menggunakan perencanaan, maka diharapkan kita tahu apa saja nih yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan sehingga tidak melebihi anggaran atau melakukan pemborosan anggaran gitu, karena kita sudah tertata apa saja yang kita butuhkan dan efisiensi waktu tidak terlalu banyak memakan waktu gitu karena kita sudah terencana gitu. Baik, oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Pesan Ibu, kita harus tetap semangat dalam belajar. Pokoknya kita harus terus belajar dan belajar karena orang yang maju itu orang yang gemar belajar gitu. Tapi perlu diingat juga bahwa keterampilan, pengetahuan itu tidak akan berguna tanpa adanya akhlak dan etika yang baik. Jadi yang paling penting dan paling utama yang harus kita bangun, yang harus kita benar-benar benahi selain pengetahuan dan keterampilan, yaitu adalah suatu akhlak etika kita, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita disiplin, karena itu juga semua bagian daripada akhlak gitu ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.